Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Samad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi rahmatika ilma ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ini adalah kajian keempat tafsir Al-Aisar pada tanggal 13 September 2014 bertepatan dengan 18 Zulqa'dah 1435 Hijriah. Kita insyaallah akan meneruskan perjalanan kita, safar kita dalam ilmu, rihlah ilmiah kita dalam Al-Quran dan tadabbur kita terhadap Al-Quran untuk ayat ke 5 atau ke 6 insyaallah, dimulai dari kajian keempat ini sampai mudah-mudahan kita menghabiskan ayat ke terakhir dari surat Al-Fatihah insyaallah. Al-Fatihah ayat kelima. Setelah sebelumnya di pekan kemarin alhamdulillah kita telah memahami sebagian dari ilmu yang terkandung dalam surat Al-Fatihah atau sebagian dari surat Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan meneruskan jumlah doa yaitu kalimat doa yang ada di ayat ke-6 atau ayat ke-5 oleh sebagian ulama, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama-tama kita baca dulu ihdinas siratal mustaqim. Diterjemahkan di sini, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Penjelasan kata ihdina, bimbinglah kami dan langgengkan petunjuk kami. As-sirat, jalan menuju ridhamu dan surgamu, yakni berserah diri kepadamu. Al-mustaqim, yang tidak melenceng dari kebenaran dan tidak menyimpang dari petunjuk. Kemudian Syekh Abu Bakar hafizahullah menyebutkan makna ayat 5 secara umum. Jangan ada yang berbicara, tidak usah berbicara di luar masjid, di luar majelis, kecuali darurat. Berdasarkan ajaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala, seorang hamba berdoa di tengah-tengah saudaranya seiman. Ia bermohon sesudah bertawasul kepadanya dengan pujian, sanjungan dan pengagungan serta janji kepadanya untuk tidak menyembah dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadanya. Maka mereka pun memohon kepada Allah Ta'ala agar dia melanggengkan petunjuknya untuk selalu beristiqamah dalam Islam, sehingga mereka tak terputus darinya. Ibrah, faedah atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat kelima ini, di antara petunjuk yang terkandung di dalam ayat ini adalah motivasi untuk senantiasa berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Baik, doa adalah ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita bahas kalimat atau kata berkata. Dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim itu ada 4 kata. Ada ihdina, as-sirat dan al-mustaqim. Pembahasan mengenai ini bisa menjadi pembahasan yang panjang sebenarnya. Dimulai dari ihdina. Ihdi berasal dari hidayah. Yang kalau kita terjemahkan secara harfiah artinya petunjuk. Sehingga diterjemahkan di sini ihdi sebuah fi'il amr, kata kerja perintah dari segi nahwu atau dari segi sharaf. Tunjukilah berarti memberi petunjuk. Berilah kami petunjuk.
Walaupun ada penafsiran lain nanti maksud dari ihdina di sini apa? Ada penafsiran dari Imam At-Tabari rahimahullah taala mengenai makna ihdina. Sebelum kita memaknai makna ihdina, kita maknai hidayah. Hidayah petunjuk kita tahu tadi. Sedangkan pada footnote 29 itu ada lagi pembahasan lain, yaitu pembahasan bahasa Arabnya. Fi'il muta'addi itu apa? Insyaallah akan kita pelajari juga. Dan juga fi'il lazim. Dan juga fi'il muta'addi lil maf'ulain untuk dua objek. Insyaallah akan kita pelajari sedikit nanti insyaallah. Pertama soal hidayah atau petunjuk. Kalau kita menelaah kitab-kitab ulama, kita menemukan beragam pendapat atau pandangan ulama terhadap macam-macam hidayah. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan macam-macam hidayah? Siapa di sini yang bisa menyebutkan? Ya, Pak. Hidayah taufik ya. Hidayah taufik, kan? Ilmiah. Hidayah Ilmiah. ilmiah. Apa itu hidayah ilmiah? Ilmu. Seperti apa ya? Untuk ilmu penting. Contoh lain? Nggak tahu? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Yang lain? Hidayah taufik sahih. Yang satu ada hidayah namanya yang lebih masyhur. Hah? Hidayatul bayan atau irsyad. Itu dua macam hidayah disebutkan oleh sebagian ulama. Dan hidayah itu ada 4 macam sebenarnya. Hidayah itu ada 4 macam. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 macam. Untuk penjelasan terhadap makna hidayah saja atau macam-macam hidayah itu kita meringkasnya sampai 1 halaman seperti ini, macam-macam hidayah. Macam-macam hidayah ada 4. Dan ini layak untuk kita ketahui sebagai pentadabburan, tadabbur terhadap ayat ihdinas siratal mustaqim, bahkan tadabbur terhadap kalimat ihdi. Itu saja kita bisa mentadabburi dengan mendalaminya. Hidayah yang pertama adalah hidayah bersifat umum. Hidayah bersifat umum yang seluruh makhluk itu berikut serta terhadapnya. Jadi hidayah yang bersifat umum sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, "Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Yaitu dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu sesuai dengan penciptaannya. Kemudian dia memberi petunjuk. Hidayah seperti ini, hidayah yang pertama ini itu umum berlaku untuk hewan. Hewan dari segi pergerakan mereka. Dari segi pergerakan mereka untuk mendapatkan manfaat dan menjauhi madarat bagi mereka. Jadi binatang-binatang, kucing, kecoa, kambing, dan selainnya, semua binatang itu mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah umum dari jenis ini. Tanpa kecuali. Tidak mungkin mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dari segi ini. Tidak mungkin mereka bergerak dan bermaksud dan menunjukkan sesuatu dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika misalnya mereka yang tidak menggunakan akal sebagaimana manusia saja, jika misalnya mereka tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin bisa? Bagaimana mungkin bisa mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk anak-anak mereka yang baru lahir misalnya? Siapa yang memberi hidayah? Nah, hidayah ammah ini bisa menjadi dalil bagi kita untuk menyebarkan Islam sebenarnya. Ketika orang-orang bertanya, siapakah yang membuat lebah bergolong-golongan turun ke sana kemari, kemudian mencari bunga-bunga yang sesuai dengan apa yang mereka cocok dengannya. Kemudian hewan-hewan ternak, bagaimana mereka menyusui, bagaimana mereka mencari makan untuk anaknya. Siapa yang mengajar demikian? Sedangkan hal seperti itu tidak ada seninya.
Andai manusia misalnya tidak diberi bekal pengetahuan oleh orang tuanya untuk mengurus anak misalnya, maka tidak mungkin dia bisa mengurus anak. Itu manusia. Sekarang pikirkan hewan, kok bisa mengurus anaknya tanpa adanya bekal pengetahuan dari induk mereka? Siapa yang mengatur? Nah, itu kan, siapa yang mengatur? Maka itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidayah yang umum ini mencakup untuk benda-benda mati. Sekarang siapa yang mengatur langit? Siapa yang mengatur malam dan siang? Siapa yang mengatur matahari dan bulan? Siapa yang mengatur bintang? Siapa yang mengatur angin sehingga debu berterbang? Itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tadi, "Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan ciptaannya. Debu diciptakan seperti itu, batu diciptakan seperti itu, gunung seperti itu, langit seperti itu, sesuai dengan yang Allah inginkan terhadap penciptaan mereka. Tsumma hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hada, memberikan petunjuk bagi segala sesuatu. Kalau misalnya kita belajar usul fiqh kemarin, allazi a'ta kulla syai'in, lafal kullu di sini itu bermakna umum. Bahkan lafal kullu itu adalah lafal yang paling masyhur dan paling kuat. Lafal-lafal umum yang paling kuat itu kullu. Itu semua sesuatu, tidak ada pengecualian di sini. Berarti Allah Subhanahu wa taala mafhum dari ayat ini dengan ayat tsumma, setelah Allah menciptakan, Allah memberikan hidayah pada semuanya. Di surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat ke berapa? Ala ta'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'un madhkura. Alladhi inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu memberikan petunjuk, yaitu apapun setelahnya dari bagaimana manusia meminum susu induk ibunya dan seterusnya, proses-prosesnya, itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira annama khalaqnakum, bahwa kami menciptakan kalian abatha, sia-sia? Apakah kalian mengira seperti itu? Wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian juga mengira bahwasanya kalian kepada kami tidak akan kembali? Akan kembali. Kami tidak menciptakan kalian dengan sia-sia. Maksudnya tidak main-main di penciptaan kalian. Penciptaan kalian semua ada hikmahnya dan ada tujuannya. Jadi bukan abad, bukan main-main. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di satu ayat yang kalau kita tadabburi, Masya Allah, itu ayat tersebut memiliki kekuatan dan juga makna yang sangat dalam. Di surat Al-An'am, kalau bisa malah kita membuka Al-Quran seharusnya. Di surat Al-An'am ayat ke-38. Yang bisa buka Al-Quran di HP-nya atau itu nggak apa-apa, nggak masalah. Al-An'am ayat ke-38. Kita di sini tadabbur ayat ini. Kita memahami dan menyelami maknanya yang sangat indah, ya. Yang mungkin sebelumnya kita sering membaca ayat ini atau pernah membaca ayat ini, namun tidak sampai ma'rifat kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ayat ini. Dan kaum muslimin diwajibkan atas mereka untuk tadabbur, ya, tapi tidak diwajibkan atas mereka untuk menghafal. Itu orang yang menghafal banyak namun tidak tadabbur, ini sangat disayangkan, jauh disayangkan. Lebih bagus justru orang yang banyak tadabbur meskipun dia tidak hafal banyak. Ya, karena tadabbur itu wajib untuk setiap muslim. Adapun menghafal secara umum tidak wajib, tapi ada ayat-ayat tertentu yang wajib untuk dihafal. Ayatnya adalah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Perhatikan di sini nazamnya, urutannya.
Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Kemudian ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya, wa ma min dabbatin fil ard. Pertama itu. Wa ma min, ma tidaklah, min dari dabbah. Apa arti dabbah? Binatang. Fil ardi, di atas muka bumi atau di muka bumi, ya. Baik. Dabbah itu ma dabbah ya dubu. Apa yang ada ya dubu itu apa yang amat, yaitu yang ada di atas, berjalan di atas. Nah, kalau kita mau lebih mengumumkan lagi, termasuk di sini manusia. Tapi di sini mungkin lebih tepatnya adalah hewan yang di bumi. Itu pertama, hewan yang di bumi, baik yang di dalamnya ataupun yang di atasnya. Baik yang di dalamnya seperti kelabang misalnya, atau tikus misalnya, atau yang di atasnya kucing dan lain-lain. Itu pertama, wala ta'irin yatiru bi janahihi, dan tidak pula ta'ir, burung, yatiru, terbang, bi janahihi, dengan kedua sayapnya. Baik. Dua. Pertama, wa ma min dabbatin fil ardi. Kedua, wala ta'iri yatiru bi janahihi. Nazumnya sama. Yang diawali dengan nafi, penafian, menafikan. Wa ma di sini artinya bukan pertanyaan, bukan. Apa artinya? Dan tidaklah. Ya, dan tidaklah. Kemudian yang kedua, ta'irin. Wala ta'irin. La di sini juga artinya dan tidaklah. Berarti artinya dan tidaklah binatang di muka bumi, dan tidaklah pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka juga adalah umat seperti kalian, manusia. Apa arti umat? Umat itu artinya adalah jemaah, sekelompok. Umat di sini mencakup berarti amsalukum, antum manusia dan jin. Karena khitab di sini Al-Qur'an juga untuk jin, dan juga umat berlaku untuk binatang-binatang di bumi dan juga yang terbang-terbang. Nah, berarti dua ini. Ya. Satu dan dua. Kita pahami lagi selanjutnya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ma farratna. Ma di sini ma apa? Apakah pertanyaan? Bukan. Ya kan? Bukan pertanyaan. Tidaklah. Farratna. Apa di situ artinya kalau farratna? Kami farratna, alpakan, artinya meremehkan. Farratna. Ada namanya afroto dan juga ada farroto. Afroto itu berlebihan. Kalau farroto meremehkan. Itu berdua yang sangat bertentangan. Tapi asalnya fa, ro, dan to. Kalau afroto atau ifrot itu apa? Berlebihan. Kalau tafril ini meremehkan. Kami tidak melalaikan, mengalpakan sedikit pun dari itu semua. Fil kitab min syai'. Sedikit pun kami tidak alpakan. Semua tercatat dalam Alkitab. Maksudnya lauh mahfuz. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian ke Rabb mereka lah mereka dikumpulkan nanti. Baik, sekarang pertanyaannya. Di sini berbicara tentang binatang di muka bumi dan juga dunia. Seperti manusia. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Rabb mereka, Rabb artinya apa di sini? Pencipta mereka. Mereka semua dikumpulkan. Apakah nanti juga dikumpulkan binatang-binatang?
Apakah ada balasan untuk mereka? Ada atau tidak? Pernah mendengar ada atau tidak? Ada. Baik. Sekarang kita mulai lagi dari awal, tadabbur lagi. Lihat di sini ada ma dari awal, wa ma, ya kan? Kemudian ada juga la, ya kan? Artinya menafikan. Kemudian setelah itu ada illa, kecuali. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah binatang di bumi dan burung-burung yang berteman dengan sayapnya kecuali, berarti penekanan ini. Berarti bahwasanya mereka benar-benar seperti kalian umat. Ada kesamaan dengan kalian semua. Kesamaan di sini Allah sebutkan 3. Apa aja kira-kira? Antara manusia dengan semua binatang. Kesamaannya apa? Pertama, illa umamun amsalukum, itu pertama. Kedua, ma farratna fil kitabi min syai', itu kedua. Yang ketiga, tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Berarti yang pertama tadi, umat-umat seperti kalian. Dalam artian apa? Rizki sama, antum dan mereka dikasih rizki. Dari segi penciptaan, antum diciptakan dan mereka diciptakan. Dari segi kematian, mereka mati enggak? Mereka mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs itu yang memiliki ruh. Apakah binatang memiliki ruh? Binatang memiliki ruh. Pasti mati? Pasti mati. Nah, sama. Kemudian dari segi ba'ats, dibangkitkan dari kematiannya, sama enggak? Sama. Kemudian dari segi al-iqtisos, pembalasan, sama atau enggak? Sama. Tetapi kesamaan di sini bukan berarti kesamaan 100% antara manusia dengan binatang, pembalasannya ada sendiri ya. Nah, pahami di sini 2 kalimat pertama, wa ma min dabatin fil ardh, 1 di bumi, wala ta'ir yatiru bi janahihi, di langit. Dari ayat ini bisa nggak kemudian kita katakan alien itu tidak ada? Ya, nah, yang ada jin. Wa ma min dabatin fil ardh wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Konon alien bergerombol gak? Ada berjenis-jenis gitu kan. Nah, ini disebutkan apa? Di bumi dan di langit sudah, burung. Coba itu misalnya di ilmu sains, bisa nggak makhluk hidup ke atmosfer, ke tingkatan langit tertentu bisa masuk? Nah, tercantum nggak di ayat Al-Quran atau hadis tanda-tanda adanya makhluk hidup di luar ini? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita pahami di sini, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meremehkan sedikit pun. Semuanya tidak akan luput dari yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Binatang aja semisal dengan kita. Sekarang mana petunjuk bahwasannya memang ada kehidupan makhluk hidup di sana, apalagi yang mukallaf misalnya, mendapat taklif syar'i misalnya. Tidak ada petunjuk kecuali memang ya, hal-hal yang fenomenal, dan itu pun bukan berarti menunjukkan secara pasti bahwasanya memang ada kehidupan di planet lain. Bukan tidak mungkin, bahkan kemungkinan besar itu adalah jin. Kemungkinan besar. Jin juga punya teknologi. Bukankah jin bisa, atau di dalam hadis mereka saling bahu-membahu membuat tingkat dan sampai ke langit untuk mencuri kabar? Berarti jin mampu. Ada yang mampu, Allah beri kekuatan. Kalau misalnya nanti ketika melihat ternyata ada pergerakan di sana, bukankah itu mungkin jin? Mungkin. Bahkan itu lebih tepat kepada keimanan kita, yaitu jin sudah selesai. Dan itu tidak gharib, tidak aneh.
Sehingga nggak perlu lagi teliti ada alien di sini, ada alien, kemudian nanti di center ternyata ada fenomena dan sebagainya. Sudah kita anggap jin, selesai, mencuri kabar, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyerang mereka, selesai. Nah sekarang Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata tentang illa umamun amsalukum, aima min sinfin minad dawabi wat tayri illa fin nasi syabahun lahum, yaitu maksud dari illa umamun amsalukum apa? Tidaklah dari macam-macam apapun dari binatang di bumi dan juga beburungan kecuali terhadap manusia ada keserupaan dengan mereka. Itu maksudnya tafsiran dari Sufyan bin Uyainah terhadap illa umamun amsalukum. Ada orang mirip dengan singa, ada, gitu maksudnya. Dari karakternya. Ada orang mirip tikus misalnya. Makanya kadang-kadang kita juga mensifati sama, mengkiaskan tikus dengan orang, mengkiaskan macan singa dengan orang, dan lain-lain. Itu salah satu tafsiran. Dan tafsiran ini bukan tafsiran dari seorang yang di tengah kita, melainkan tafsiran ulama. Ulama yang fiqhnya kita mengenal semuanya. Adapun Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan yang sahih bagiku, yang sahih bagi beliau rahimahullah, bahwasanya tafsiran illa umamun amsalukum adalah bahwasanya ya di setiap makhluk itu ada petunjuk atas penciptanya. Atas penciptanya. Tidak mungkin makhluk itu ada dengan sendirinya. Dan itu keserupaan mutlak atau kesamaan mutlak antara kita dengan makhluk manapun. Bahwasanya tiap kita dan tiap makhluk manapun menunjukkan adanya yang menciptakan dia. Ya. Sebagaimana dalam syair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Dan di tiap sesuatu itu memiliki ayat. Ayat artinya apa? Tanda yang menunjukkan bahwasanya dia Maha Esa. Setiap sesuatu, mulai dari karpet ini bahkan dari udara yang kita hirup menunjukkan Allah itu Maha Esa. Kalau kita pikirkan benar-benar. Dan ini makna yang dirajihkan oleh Imam Al-Qurtubi. Namun bukan berarti penafsirannya tadi semuanya itu salah, bukan. Melainkan semuanya sama penafsiran tersebut, penafsiran yang sahih terhadap illa umamun amsalukum, bahwasanya binatang-binatang itu adalah umat-umat seperti kalian, diberi rezeki, diciptakan dan menunjukkan bahwasanya ada penciptanya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yuhsyarul khalqu kulluhum yaumal qiyamah al-bahaim wad-dawab wat-tayr wa kullu syai' فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماع من القرناء ثم يقول كوني ترابا فذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Makhluk itu dikumpulkan, yuhsyar, di padang mahsyar, dikumpulkan semuanya di hari kiamat. Dan ini hadis ini sahih. Al-bahaim, binatang-binatang, binatang ternak. Wad-dawab, ya seluruh binatang yang di muka bumi. Wat-tayr, dan keumuman burung-burung. Wa kullu syai', dan semuanya dikumpulkan. Fa yablughu min adlillah, dan sampailah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, ayyakhudha lil jamma' min al-qarna, yaitu mendatangkan binatang yang tak bertanduk dengan binatang yang bertanduk. Yaitu apa artinya? Dibalas jika ada kezaliman di antara mereka berdua. Misalnya binatang yang tidak bertanduk itu karena diputuskan oleh binatang yang bertanduk misalnya. Itu salah satu contoh. Belum contoh-contoh lain dari binatang, kezaliman binatang dengan binatang lain. Dan dalam bahasa Arab, lafaz syaitan itu mencakup dalam bahasa Arab secara bahasa. Syaitan itu mencakup jin yang mengganggu, manusia yang mengganggu, dan binatang yang buas itu bisa dinamakan syaitan. Binatang yang buas, yang picik dan segalanya itu dinamakan syaitan dalam bahasa Arab zaman dahulu. Mereka semua dikisos,
Dikisah sesuai dengan kezaliman mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuni turaba." Jadilah kalian ini turab. Tanah, udah, gak usah di binatang. Beda dengan manusia. Oleh karena itu di akhir surat An-Naba gimana? Ya laitani kuntu turaba. Makanya orang-orang kafir kemudian mereka mengatakan, duhai seandainya aku dulu hanyalah turab, atau seandainya aku jadi turab aja lah, jadi debu atau tanah aja lah, nggak ada kisos-kisosan. Dan semua orang kafir itu semuanya zalim. Dan setiap kezaliman itu ada ganjarannya. Jika kezaliman tersebut adalah kesyirikan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, maka itu tidak diampuni. Walaupun ada khilafiyah apakah syirik kecil diampuni atau tidak. Namun yang pasti qat'i syirik besar tidak diampuni kecuali dengan bertaubat sebelum mati. Nah, orang-orang kafir tidak mungkin mereka ketika matinya kemudian kita beristighfar tentang mereka, nggak mungkin. Kita nggak mungkin beristighfar tentang siapapun dari Firaun sampai misalnya ke orang yang paling kita sayangi yang sudah wafat, tidak boleh diminta ampunkan. Oke, Ibrahim alaihissalam ketika meminta pengampunan terhadap ayahnya, Allah Subhanahu wa taala mengingkari. Allah bilang, itu uswatun hasanah. Nabi Ibrahim uswatun hasanah. Kecuali satu hal, yaitu apa? Istighfarnya Ibrahim terhadap ayahnya itu jangan dijadikan uswah, jangan dijadikan panutan oleh kalian, jangan diikuti, jangan diikuti. Karena tidak mungkin seorang yang sudah wafat dan telah diketahui bahwasanya dia adalah calon penghuni neraka dengan kekufurannya, tidak mungkin diminta ampunkan meskipun oleh seluruh manusia. Karena kafir. Karena kafir. Baik. Itu hidayah pertama umum untuk seluruh makhluk. Hidayah kedua adalah hidayatul bayan wal irsyad wad dalalah, seperti yang tadi diungkap oleh hidayatul bayan. Baik. Hidayatul bayan yaitu penjelasan menuju kebaikan, menuju maslahat dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim di surat Asy-Syura ayat ke-52. Dan sesungguhnya engkau memberi, yaitu Muhammad SAW, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Dan di khutbah hajah biasanya diucapkan khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hadi di sini, apakah hadi yang pertama, hidayah yang pertama? Bukan. Karena Rasulullah SAW tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kekuasaan untuk memberi hidayah bagi kelahiran binatang, enggak. Kemudian langit dan bumi, matahari, enggak. Kalau misalnya kita meyakini itu berarti syirik berarti kita. Na'udzubillah. Tetapi hidayah yang dimaksud adalah hidayah yang kedua, yaitu hidayatul bayan wal irsyad wad dilalah, yaitu petunjuk al-bayan, penjelasan menuju kebenaran, pengajaran. Nah itu hidayahnya Rasul. Dan juga disertai juga dengan manusia yang mengikuti para Rasul, yaitu mereka para da'i. Para da'i mereka juga menjadi pengantar hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberi hidayah petunjuk yang mampu. Seperti pengajar atau orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Itu sama dengan memberi hidayah bagi orang yang diamar ma'ruf nahi munkar. Memberi hidayah baginya, yaitu petunjuk apa? Petunjuk penjelasan mana yang benar dan yang salah. Ya. Itu dua, yang hidayah yang kedua. Jadi harus dibedakan. Ini kita harus membedakan hidayah ini dengan hidayah ini. Baik. Kemudian yang ketiga adalah hidayah taufik dan ilham. Hidayah taufik dan ilham. Jadi beda antara yang kedua hidayah irsyad tadi dan yang ketiga hidayah taufik. Hidayah irsyad itu Nabi SAW yang
bisa melakukannya dan juga para pengikutnya dari kaum muslimin. Dan adapun yang ketiga, hidayah taufik itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yudhillu bihi man yasha, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan, membuat orang sesat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan memberi hidayah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di sini maksud adalah hidayah yang nomor 3. Maksudnya macam hidayah yang ketiga, yaitu hidayah taufik. Ketika Rasulullah SAW menginginkan atau menyampaikan petunjuk kepada Abu Thalib, namun ternyata tidak berhasil. Padahal Abu Thalib adalah orang yang paling Rasulullah cintai. Kemudian tidak berhasil. Kemudian wafat, mati Abu Thalib. Rasulullah bersedih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Nah, hidayah di sini maksudnya hidayah mana? Yang ketiga, hidayah taufik. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi taufik atau hidayah taufik bagi orang yang kau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah taufik bagi yang Dia kehendaki. Pahami di sini, bedakan. Jangan sampai pemahaman kita nggak tertib terhadap makna hidayah. Ya, baik. Sekarang hidayah yang keempat, yaitu al-hidayah ilal jannati wan nar. Hidayah petunjukan menuju jannah neraka dan menuju surga dan neraka. Sebagaimana para penghuni surga di surat Al-A'raf dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Alhamdulillahilladzi hadana li hada." Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah atau segala puji bagi Dia yang telah memberi kami hidayah untuk ini, yaitu untuk surga ini. Sekarang siapa yang memberi hidayah kepada surga dan neraka? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Paham di sini bedanya. Adapun hidayah menuju surga dan neraka itu nanti. Baik. Yang pertama tadi hidayah umum. Itu dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia. Kalau misalnya ada manusia atau makhluk yang kita anggap memiliki hidayah umum, ini syirik dalam rububiyah. Baik. Sebagaimana sebagian sekte sempalan Syiah mengklaim bahwasanya Ali mengatur alam semesta. Artinya mengatur sini berarti memberi hidayah bagi alam semesta berarti. Nah, ini syirik dalam rububiyah. Baik. Yang kedua, hidayah penjelasan dan hidayah pengajaran. Dan ini para rasul dan juga para dai menuju kebaikan agama Islam, ini semua mereka berada atau Allah Subhanahu wa taala berikan hak untuk mereka. Seperti mengajar atau mengajak orang pada yang ma'ruf atau mencegah orang dari yang munkar, itu semua sama dengan memberi hidayah pada orang-orang. Ya. Yang ketiga, hidayah itu taufik milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hidayah menuju neraka dan surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti porsi petunjukan hidayah yang bisa dilakukan manusia itu hanya nomor 2. Nah, sekarang di antara antum mungkin ada yang namanya hidayah misalnya. Hidayat. Nah, hidayat yang manakah antum gitu kan? Hidayah yang mana ini? Nah, ada yang namanya hidayatullah misalnya. Berarti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Itu ihdina. Ada pertanyaan. Kita lihat lafal ihdina. Pertanyaan lagi. Setelah tadi pertanyaan pertama tadi, apa arti hidayah petunjuk? Oke. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam hidayah. Sudah paham, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, ihdi ini dalam bahasa Arab fi'il amr bukan? Fi'il amr. Kalau di Indonesia kan kata perintah. Namun kalau kita di sini melihat ihdi, siapa yang berkata ihdi? Ihdina, hamba.
makhluk. Siapa yang diminta petunjuk darinya? Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sini berarti hamba memerintahkan Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Jadi gimana? Memohon, berharap. Bahasa Arabnya apa namanya? Doa. Doa. Nah, di sini masalahnya menjadi masalah balaghah atau masalah usul al-fiqh. Kalau misalnya antum pernah belajar usul fiqh sebelumnya, mengerti al-amr itu apa? Talab al-fi'il ala sabilil ilzam, ala wajhil isti'la. Al-amr, perintah, itu adalah meminta atau menyuruh untuk melakukan sesuatu dengan dengan keharusan, tapi ala wajhil isti'la, yaitu dari pihak yang di atas ke bawah. Benar gak? Perintah. Misalnya bapak dengan anak, apakah anak memerintahkan bapaknya? Tidak. Tetapi bapaklah yang memerintahkan anaknya. Berarti bapak di sini memerintahkan. Adapun anaknya jika meminta kepada bapak, itu artinya meminta apa? Artinya memerintahkan bukan? Bukan. Artinya menyuruh bukan. Tapi artinya memohon. Itu namanya doa. Kalau di dalam istilah atau pemahaman balaghah dan juga usul al-fiqh. Kalau misalnya antar sesama, sepantar dalam balaghah dan usul fiqh namanya iltimas. Iltimas. Jadi kalau misalnya dari pihak yang lebih atas ke bawah, itu apa? Perintah. Titah, perintah, amar. Kalau misalnya dari bawah, pihak bawah yang di bawahnya ke pihak ke atas, berarti doa, memohon. Ya, meminta juga. Kalau misalnya sesama sepantaran, itu namanya iltimas. Itu pertanyaan kesekian. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kita lihat di sini ihdina. Nah, sekarang na di sini artinya nahnu, kami, kita. Kenapa pakai na bukan ihdini? Padahal kan yang bicara ihdina ini satu orang. Antum sendiri dalam sholat, ihdini siratal, kenapa nggak begitu? Kenapa ihdina? Kenapa sigotnya jamak? Kenapa plural? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab, saya kasih kitab tafsir Al-Aisan dan Tawdil Ahkam 3 minggu yang lalu. Apa jawabannya? Amrun liluzumil jamaah. Ish makna? Apa artinya? Tapi itu salah satu istinbat dari antum. Alhamdulillah. Salah satu hasil pentadabburan antum. Enggak, itu dari mana? Dari kitab ini atau dari pikiran? Baik. Dengan Roy itu berarti tafsir Roy. Gak apa-apa ya. Amrun biluzumil jamaah. Perintah untuk melazimkan jamaah. Baik. Salah satu pandangan antum. Baik. Ada yang lain? Fadhol. Ada yang lain? Kalau misalnya ada yang salah dikoreksi. Silakan. Ya, silakan. Keluarkan yang ada pemikiran tertentu. Ini iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana? Ditahlil bukan ditahlilkan. Itu. Diri sila. Iyyaka na'budu. Nah, ya, jamak. Nasta'in. Nah, jamak. Berarti di sini sesuai dengan konteks sebelumnya. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya ini lebih tepat, Mas Bro. Namanya Bro mungkin. Kita panggil Mas Bro. Nah, ini lebih tepat, kami jazakallahu khair atas ijtihad antum untuk memahami. Nah, di sini wallahu alam salah atau benar. Bagaimanapun mungkin ada ketercocokannya terhadap konteks ketika Al-Fatihah dibacakan, yaitu apa? Ketika sholat jemaah wajib dibacakan kan dalam setiap sholat. Dan sholat itu walaupun ada khilafiyah dalam masalah ini, lebih bagusnya jemaah sholat fardu maksudnya. Baik. Mungkin ada ketercocokan. Namun yang lebih tepat, yang lebih sesuai adalah ini disesuaikan dengan konteks sebelumnya. Ya enggak? Dengan konteks sebelum. Ada pertanyaan begini. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala seringkali mengucapkan nahnu,
Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tunggal. Tetapi kok sering nahnu, kenapa? Kemudian orang Kristen mengatakan, oh ini berarti menunjukkan Trinitas. Orang Katolik menunjukkan Trinitas, 3, right? Atau jamak, lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, untuk orang pertama itu berarti kita, nahnu, ya enggak? Lebih dari satu. 2 orang saja untuk orang pertama itu sudah disebut kita, ya. 2 orang, kami, ya kan? 1 orang, kalau 1 berarti ana harusnya. Nah, jawabannya bagaimana? Bahwasanya dalam bahasa Arab, pelafalan nahnu untuk subjek mengatakan sesuatu itu bisa ditafsirkan sebagai pengagungan terhadap dirinya. Bahkan dalam bahasa kita pun, seorang raja misalnya itu enggak mesti ngomong aku perintahkan kepada kalian. Bisa juga kami perintahkan kepada kalian, ya. Ya. Kami titahkan kepada kalian agar kalian segera berangkat ke sana. Nah, kami di sini berarti mengagungkan dirinya. Itu yang dimaksud. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki pasukan. Bagaimanapun itu takwil terhadap nahnu dalam, atau tafsir terhadap nahnu dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala yang subjeknya berbentuk plural. Kebalikannya, jika hamba mengatakan nahnu ketika bermunajat kepada Allah, itu lebih tawadhu dibandingkan saya biasa anak. Ya, kontras sekali. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu, bukan berarti jamak, bukan berarti jamak, melainkan menunjukkan keagungan dan ketinggiannya. Adapun kalau misalnya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala menggunakan nahnu kami, itu menunjukkan kerendahannya dan penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita misalnya raja dan budak atau hambanya, ketika hambanya meminta, kami mohon kepada paduka raja, kami di sini walaupun sendiri, tetapi di situ ada maksud untuk lebih menghambakan diri dibandingkan saya memohon kepada Allah. Itu biasanya menteri. Tapi kalau misalnya budak hamba semakin ini, kami memohon kepada hamba, memohon kepada paduka dan sebagainya. Nah, ini lebih juga Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluknya jauh lebih tidak bisa dikiaskan lagi. Nah, ini shiratal mustaqim sesuai dengan konteks sebelumnya. Dan makom di sini makom ubudiyah, makom kehambaan. Sehingga ketika seseorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan untuk dirinya nahnu kami, itu lebih dalam dan lebih tawadhu, seolah-olah dia mengatakan dan sangat membutuhkan, seolah dia mengatakan bahwasanya kami ini banyak, hambamu adalah banyak, yaitu kami, dan kami membutuhkan engkau ya Rabb. Apakah ada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kum, antum? Enggak. Ya. Jadi ketika subjek kita nahnu, untuk Allah Subhanahu wa taala engkau, satu, tunggal. Ya. Bukan antum. Enggak. Ya. Bukan antum. Tetapi hak Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan untuk dirinya dengan nahnu sebagai pengagungan terhadap diri. Ya. Baik. Dipahami lagi nanti di pikir-pikir di rumah masing-masing. Ya. Baik. Itu ihdinas siratal mustaqim. Kita berlanjut insyaallah ke ada 30 di sini. Footnote 30 halaman ke-37. Hidayah atau petunjuk itu ada 2 macam. Kalau tadi antum nyontek di sini udah selesai sebenarnya. Ya, ada 2 macam. Pertama, petunjuk irsyad dan bayan. Yakni dengan memberikan bimbingan dan keterangan. Petunjuk ini bisa diperoleh dari orang-orang yang berilmu, para ulama. Mereka kemudian memberikan penjelasan kepada penanya tentang jalan-jalan kebaikan dan menunjukkan mereka kepadanya. Kedua, petunjuk taufik.
Ya, ini dengan memberikan kemudahan dan pertolongan untuk meyakini kebenaran dan konsisten padanya, baik dalam i'tiqad, ucapan maupun perbuatan. Ini petunjuk taufik ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya tidak bisa didapat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan dalam ayat ini. Adapun dalil atas bentuk hidayah petunjuk pertama yaitu hidayah irsyad, wa innaka latahdi ila shiratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Perhatikan ayat ini. Wa innaka latahdi ila shiratim mustaqim. Ada alif lam enggak shiratim mustaqim? Enggak ada alif lam. Berarti apa? Nakirah. Kalau misalnya ihdinas shiratal mustaqim ada alif lam. Yang belajar usul fikih gimana caranya? Udah pernah belajar usul fikih? Insyaallah nanti kita di belakang setelah mustalah hadis usul fikih insyaallah. Di sini ada ihdinas shiratal mustaqim alif lam. Alif lam itu dalam Arabik dan dalam usul fikih kegunaannya juga dipahami beberapa makna. Ada alif lam al-ahdiyah. Ya. Dan juga alif lam yang menunjukkan umum. Hasan tolong di kesini geseran Mas Bro juga mungkin namanya. Ya, tolong digeserkan ke sini yang mungkin di sana supaya nanti yang masuk mereka enggak macet. Nanti bunyi klakson jadi kita masa diributkan. Ya. Alif lam ada yang menunjukkan umum. Contohnya misalnya contohnya seperti apa? Ar-rajulu qawwamun Ar-rijalu qawwamun. Apa? Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijal di sini umum ya. Global, general. Dengan adanya alif lam. Itu pertama. Alif lam bisa bermakna umum. Ar-rijal jamak, plural. Baik, sekarang cari yang tidak plural. Cari yang tidak plural, misalnya apa? Al-insan. Baik, sahih al-insan. Laqad khalaqnal insana min 'alaq atau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Innal insana lafi khusr. Al-insan di sini insan adalah isim jenis. Dan adanya al menunjukkan keumuman insan. Makanya dalam surat Al-Asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya keumuman manusia itu berada dalam kerugian. Umum kemudian dikhususkan dengan illa dan dengan sifat-sifat 4 berikutnya. Baik. Itu adalah alif lam yang kegunaannya untuk umum, mengumumkan. Jadi jangan kira insan berarti satu. Berarti satu insan, sesungguhnya satu manusia dalam kerugian. Nah, ini kacau ini nanti. Itulah kegunaan belajar usul fikih dan juga bahasa Arab. Ada juga alif lam yang kegunaannya untuk alif lam ahdiyah zihniyah salah satunya, yaitu yang sudah bisa difahami oleh zihn, otak kita. Siapa dia? Berapa dia? Contohnya, dakhala rajulun. Telah masuk seorang rajul, seorang ragil, seorang laki-laki, seorang rahul. Telah masuk seorang laki-laki. Kemudian warrajulu misalnya kabirun. Warrajulu wa arrajulu dengan ada alif lam kemudian. Dakhala rajulun warrajulu kabirun. Telah datang rajulun tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Satu nakirah. Entah bagaimana dia rajulnya. Kita nggak tahu sifatnya gimana. Nah, dikasih tahu. Warrajulu dan orang laki-laki itu kabirun, gede. Nah, alif lam dalam ar-rajul yang rajul kedua itu ada alif lam ahdiyah zihniyah yang menunjukkan kita udah tahu rajul itu yang mana. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris. A man entered the mosque and the man is big. A man. Di sini indefinite article
itu adalah untuk nakirah dalam bahasa Arab. A man entered the mosque and the man was big. The man, the di sini alif lam. Definite article. Alif lam ta'rif, alif lam. Paham di sini? Bedanya di situ. Dan the atau da. Dan the. Nah, di situ bedanya. Makanya di sini ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami the way atau the straight way. Ya. Pakai the. Adapun kalau misalnya yang wa innaka latahdi ila shiratal mustaqim, kamu menunjukkan to a straight way. Itu bedanya. Nah, sekarang apa beda pemahamannya di situ? Kok kenapa dibedakan? Dibedakan di sini alif lam dalam ihdinas shiratal mustaqim adalah alif lam untuk menunjukkan ahdiyah zihniyah, yaitu yang sudah diketahui. Seperti tadi yang dijabarkan. Nah, yang sirat mustaqim ini masih bersifat mutlak. Nah, di situ. Dan yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah lafalnya. Dalam Arabik baik balaghah atau usul al-fiqh itu ada insya, ada khobar. Ini yang pernah belajar usul fiqh tahu. Pernah dengar gini ya? Yang belum pernah dengar. Nah, makanya insya Allah kita belajar usul fiqh. Itulah ayatnya kita belajar secara runut. Ada khobar, ada insya. Khobar itu statement. Insya itu di luar statement, pernyataan. Di antara dari insya pertanyaan, suruhan, ajakan, seruan, doa, perintah dan sebagainya. Itu non statement ya. Iya atau tidak? Kalau statement itu khabar. Udah paham di sini? Sekarang bedakan antara ihdinas shiratal mustaqim dengan wa innaka latahdi ila shiratal mustaqim. Bedakan. Komparasi antara keduanya. Wa innaka latahdi ila shiratal mustaqim statement bukan statement. Sesungguhnya engkau akan memberi petunjuk ke jalan lurus. Statement, pernyataan. Ihdinas shiratal mustaqim. Apakah itu statement di sini dalam artinya khobar? Bukan, insya. Meminta, berdoa. Jadi konteksnya itu membuat perbedaan as-sirat al-mustaqim dengan siratul mustaqim. Ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kita tahu apa yang kita minta. You understand? Kita tahu apa yang kita minta. Berarti kita mengatakan show me atau berikan kami the straight way, jalan yang lurus. Sekarang kalau kita minta, kita nggak tahu yang kita minta, ya nggak mungkin. Apa yang kita minta? Kita tahu jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun di sini wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, itu bukan berarti majhul, bukan. Melainkan di sini mengumumkan sebuah jalan yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi makomnya beda, konteksnya beda. Kalau konteks di Al-Fatihah ini adalah konteks berdoa, sehingga layak bagi kita untuk meyakini dan mengetahui apa yang kita minta. Sehingga pakai alif lam. Tapi kita cukupkan yang itu ya, nggak usah berlarut lagi. Sedangkan untuk petunjuk jenis kedua, petunjuk apa itu? Hidayah itu taufiq. Yang milik Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberi petunjuk atas orang-orang yang dikehendaki. Dengan demikian Allah Ta'ala menetapkan kewenangan kepada Nabi-Nya untuk memberikan petunjuk jenis pertama, petunjuk irsyad, dan menafikan dirinya jenis kedua, petunjuk taufik. Karena jenis ini adalah hidayah hati batin manusia. Adapun tadi yang soal hidayah terbagi menjadi 4, itu diambil dari kitab namanya Bada'i'ul Fawaid. Karya siapa? Tebak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kitab namanya Bada'i'ul Fawaid. Bukan Fawaidul Fawaid, beda. Jangan sampai salah. Ada fawaid, ada Fawaidul Fawaid, ada Bada'i'ul Fawaid.
Kalau di pesantren saya ada wartel namanya Al-Fawaid. Inspirasi dari kitab itu, wartel. Wartel kok sekarang udah nggak laku mungkin, udah nggak zaman. Ibnu Qayyim itu ada Al-Fawaid, ada Fawaidul Fawaid, ada Bada'iul Fawaid. Kitab Al-Fawaid dengan Fawaidul Fawaid itu sama. Kitab Al-Fawaid ya Fawaidul Fawaid. Dan Fawaidul Fawaid adalah fawaid. Tapi bedanya kitab Al-Fawaid itu asli karangan Ibnu Qayyim dengan pengaturan dari beliau sendiri. Adapun Fawaidul Fawaid itu pengaturan dari Syekh Ali Al-Halabi. Begitu, diatur sesuai dengan tematik, sesuai dengan cabang disiplin ilmunya. Yang pertama akidah dan tauhid, kemudian tafsir Al-Quran, kemudian syarah hadis, dan setelah misalnya antum punya bukunya. Kemudian kita Bada'iul Fawaid. Kalau Al-Fawaid dan Fawaidul Fawaid 1 jilid. Bada'iul Fawaid itu minimal 2 jilid. Ada yang sampai 5 jilid. Tergantung cetakannya. Kalau yang kemarin Anda baca itu yang 5 jilid. Jilid ketiga atau kedua yang kita dapat. Bada'iul Fawaid dengan Al-Fawaid itu beda jauh. Dari segi ketercocokannya untuk dibaca. Kalau Al-Fawaid dibaca untuk seluruh kalangan, ya. Kalau Bada'iul Fawaid, ketika antum membacanya, antum tidak mengerti apa yang antum mengerti dan tidak mengerti apa yang antum tidak mengerti. Bada'iul Fawaid. Di antara Bada'iul Fawaid, di antara fawaid dalam Bada'iul Fawaid itu menafsirkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sampai 20 permasalahan. Yang mana satu permasalahan jika misalnya antum membacanya antum tidak paham, ya. Tidak paham karena menggunakan benar-benar ilmu alat. Kecuali bagi antum yang sudah belajar ilmu alat seperti bahasa Arab dan usul al-fiqh. Kitab Bada'iul Fawaid. Kitabnya kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, kitab Bada'iul Fawaid itu kitabnya ulama. Adapun Al-Fawaid kitabnya awam. Al-Fawaid itu seperti Riyadhus Shalihin lah modelnya. Kitab yang membuat hati itu menunduk sebenarnya. Tetapi kalau misalnya kita membaca Al-Fawaid begitu saja, membaca begitu saja, apa ya? Mungkin terkesan, tapi sebenarnya di setiap lafal dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid itu setiap lafal itu kita bisa gali maknanya dalam sekali. Kalau misalnya seseorang punya perpustakaan, misalnya punya maktabah perpustakaan dan punya kapabilitas untuk riset literatur dan sebagainya, dan punya hafalan banyak Al-Quran, hadis, pengetahuan yang luas, itu kita Al-Fawaid mungkin satu halaman itu bisa dibahas 1 hari mungkin, saking dalamnya sebenarnya, dalam sekali, dalam sampai hanyut mungkin kalau misalnya antum baca benar-benar hanyut. Sebagaimana juga dengan kitab namanya Shaykh Al-Khatir dari Ibnu Al-Jauzi. Beda, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibnu Jauzi beda. Shaykh Al-Khatir karya Ibnu Jauzi. Antum kalau bisa beli Shaykh Al-Khatir, dapatkan di situ luar biasa. Sama kayak Al-Fawaid, modelnya membuat hati itu nyaman. Seperti balsam buat hati, balsam buat qalbu. Dan misalnya ada seorang, misalnya alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala berikan kita keinginan untuk mempelajari ilmu syar'i, terutama ilmu alat misalnya. Itu kalau kita belajar tiap hari ilmu alat dan kita tiap hari buka kitab-kitab, itu sebenarnya keras dan juga lelah, bikin lelah hati. Benar, lelah. Makanya tolib misalnya, anak-anak syariah misalnya yang di Libya atau di Jamiah Madinah dan sebagainya, kalau serius belajar di kelas misalnya dengan kitab-kitab yang mereka punya, itu kalau tidak ada balancing dengan kitab-kitab semacam Al-Fawaid atau
kitab-kitab yang menceritakan zuhud, perjalanan ulama, dan kitab-kitab yang menghangatkan jiwa, itu hati mereka jadi keras. Yakin. Apalagi mereka yang berkutat dalam kisah syariah, fikih, apalagi fikih perbandingan. Kalau misalnya tidak dibalance dengan kitab-kitab az-zuhud dan raqaiq seperti ini, bisa keras hatinya, bahkan bisa melenceng jadinya. Karena apa? Berat. Ilmu fikih perbandingan itu berat. Karena pembandingan antara mazhab-mazhab dan sebagainya. Kalau tidak dibalance dengan tadabbur Al-Quran, tidak dibalance dengan kitab-kitab semacam ini, Al-Fawaid dan semacamnya, kitab-kitab Ibnu Qayyim seperti Ighathatul Lahfan, kemudian Umdatus Shabirin, kemudian kitab-kitab lainnya, itu ada cacat di sini. Itu jadi kitab-kitab dari aliran-aliran atau genre kitab. Ada kan kitab tauhid yang tentang akidah, ada kitab tentang hadis, ada kitab tentang fikih, ada kitab tentang usul fikih, ada kitab tentang metode fikih dan sebagainya. Untuk membalance semua ilmu itu satu kitab, maksudnya satu jenis kitab tentang tazkiyatun nufus. Itu untuk membalance supaya tetap tenang jiwa seseorang pelajar. Karena tanpa itu, jadi liar. Ya, dan sekarang banyak yang seperti itu. Jadi liar. Karena apa? Merasa ini kitab kayak gini, udahlah nggak usah dipelajari. Tinggal baca sedikit. Bacanya pun nggak baca dengan penghayatan, tapi udah baca. Selesai. Habis itu mengklaim saya udah khotam loh kitab Ad-Dawa misalnya. Ad-Dawa juga termasuk, atau Al-Jawabul Kafi. Jadi kitab-kitab semacam itu penting untuk dimiliki. Selain kitab tafsir. Jadi baik bagi antum sebagai tulabul ilm, dan kita semua tulabul ilm alhamdulillah, mempunyai tiap-tiap cabang ilmu syar'i itu punya kitab-kitab yang kita andalkan. Kalau misalnya antum sudah letih sekali, misalnya belajar mustalah hadis misalnya, berpikir habis kajian mustalah hadis sudah letih dengan ini itu, kemudian dipaksa belajar usul fikih, setelah itu mau pecah serasa, dunia bergoncang, ittirab, motorik, goncang dan sebagainya, maka beralihlah ke kitab tafsir atau kitab semacam Fawaidul Fawaid atau semacamnya. Itu jadi balance, tenang, enak. Maka ibarat selimut bagi hati mereka itu, kitab-kitab itu. Atau ibarat balsam. Balsam itu memang panas, tapi cesplong gitu ketika sakit. Seperti salon pas. Kita nyebut merek ya. Nah, makanya di sini Anda menganjurkan sangat untuk antum untuk membeli kitab tafsir. Terutama kitab tafsir Al-Aisar misalnya yang lengkap 7 jilid, beli. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya nggak tahu gimana caranya. Atau yang lain, kitab tafsir As-Sa'di atau kitab tafsir Ibnu Katsir. Terutama tafsir Ibnu Katsir. Ya. Sebagai balancing bagi antum semua dan juga kita semua insyaallah. Tapi jangan juga sebaliknya. Kita hanya membaca kitab-kitab semacam itu saja. Maksudnya kitab-kitab ada wadawa saja. Misalnya kitab Ighathatul Lahfan saja. Kemudian kita tidak beralih pada tidak punya perbekalan sama sekali terhadap misalnya fikih atau terhadap hadis atau akidah dan sebagainya. Nah, maka ini disarankan bagi setiap dari antum itu punya masing-masing bidang ilmu, ada kategori untuk antum. Tauhid atau akidah misalnya antum punya syarah Lum'atul I'tiqad misalnya, atau yang mencakup syarah Arba'in Nawawi misalnya. Ada. Jadi tiap-tiap itu. Satu hari pagi antum misalnya buat semangat baca Sahih Al-Khatir karya Ibnu Jauzi misalnya. Kemudian siangnya karena udah lumayan panas, baca misalnya tentang akidah. Ya. Atau terserah teman-teman atur aja. Malamnya baca usul fikih biar mumet ya, biar cepet tidurnya, pusing. Gitu. Kita lanjut ke Al-Fatihah ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Penjelasan kata as-sirat. As-sirat kata ini telah dijelaskan di atas. Oke. Maksudnya apa? Alladzina an'amta 'alaihim. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar dan teguh keimanannya, para syuhada dan orang-orang yang soleh, serta setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan beriman serta mengenal kepadanya, mengenal apa-apa yang dicintai maupun yang dimurkai olehnya, dan dia diberi taufik untuk melaksanakan apa-apa yang dicintainya dan meninggalkan apa-apa yang dibencinya. Alladzina an'amta 'alaihim. Pertama kita lihat sirat. Sirat di sini jalan. Kemudian dia adalah mudhaf disambungkan kepada alladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang tahu di sini alladzina itu apa dalam bahasa Arab? Dalam nahwu itu apa namanya? Isim mausul. Itu dari segi nahwu atau bahasa Arab. Baik, dari segi usul al-fiqh. Ada yang ingat di sini alladzina menunjukkan apa? Umum. Alhamdulillah, menunjukkan umum. Alladzina di sini menunjukkan umum. Bahkan sirat. Kemudian alladzina juga menunjukkan umum. Tapi kita diteruskan alladzina. Kalau diartikan di sini yang. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris itu seperti that atau which atau who. Tapi sebagai konektor, penyambung, ya. Atau antum nggak ngerti, nggak apa-apa nggak ngerti. Kita nggak usah kesana. Alladzina di sini yang di sini menunjukkan umum. Jalannya orang-orang yang di sini umum, nggak khusus di sini. An'amta 'alaihim, orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka. Sehingga keumuman di sini perlu diketahui dirinci siapa ini. Ya kan masih umum. Umum di sini harus tahu. Umum di sini harus tahu siapa yang dimaksud dalam keumuman ini. Nah, disinilah guna tafsir. Mereka adalah nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan ini adalah penafsiran. Di sini kan tafsiran mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang saleh. Tafsiran siapa ini? Tafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya dengan sanad bersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan footnote ke-32, keterangan ini terdapat pada firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Baik. Ini berkaitan sekarang pembahasannya mengenai metode penafsiran atau manhaj at-tafsir. Metodologi penafsiran atau manhaj at-tafsir. Poin ini, poin ke-32 footnote ini. Apa? Siapa yang bisa mengatakan metode apa ini yang digunakan? Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan ini metode penafsiran yang terbaik. Sekarang ada nggak ketercocokan antara alladzina an'amta 'alaihim dengan ayat An-Nisa ayat 69? Ada nggak ketercocokannya kalau kita lihat dari lafalnya? Ada. Jelas, zahir ketercocokannya an'amta 'alaihim dengan alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapakah mereka? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Nah, sekarang para nabi, para siddiq, para syuhada, para soleh, mereka memiliki kesamaan enggak? Memiliki kesamaan enggak? Atau beda-beda semuanya? Atau tidak ada persamaan sama sekali? Ada persamaannya. Apa persamaannya? Ya, itu benar. Tapi di sini persamaan yang membuat mereka satu kemudian tersifati untuk alladzina an'amta 'alaihim. Apa persamaannya? Belum, bukan. Sesuai dengan ayat ini. Dengan Diberi nikmat. Enggak, setelah itu. Diberi nikmat. Hah? Diberi nikmat. Diberi nikmat. Itu robitnya. Yaitu yang mengaitkannya.
yang menyatukan antara mereka, antara penafsiran ini dengan penafsiran ini, dengan ayat ini dengan ayat ini, yaitu alladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Itu persamaannya mereka orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, menunjukkan apa? Bahwa saya menunjukkan jalan mereka adalah jalan kenikmatan. Selagi seorang mengikuti jalan mereka, berarti seorang itu mendapatkan kenikmatan di jalannya meskipun walau karihan kafirun, walau karihan musyrikun. Ya enggak? Sekarang pertanyaan kedua. Setelah kita mengetahui persamaan mutlak antara mereka ini, nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin, yang menjadikan mereka berkompilasi bersatu di dalamnya, apa perbedaan masing-masingnya ini? Nabi dengan siddiq, dengan syuhada, dengan sholih itu berbeda. Dari segi lafal tentu berbeda, dari segi bahasa berbeda. Sekarang dari segi mana, siapakah mereka? Nabi, kita tahu Nabi. Nabi tercakup di dalamnya Rasul, ya kan? Dan setiap Nabi itu adalah Nabi. Namun tidak setiap Nabi adalah Rasul, sahih atau enggak? Setiap Nabi adalah Nabi, sahih atau enggak? Ya iyalah, bagaimana? Tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Baik, Nabi di sini mencakup Nabi dan juga Rasul, yang setiap Rasul adalah pasti Nabi. Pertama, kemudian Siddiqin, yaitu orang-orang yang sempurna tasdiq mereka. Apa arti tasdiq? Pemercayaan mereka terhadap apa yang dibawa oleh para nabi itu, sehingga mereka harus ada ini, sehingga mereka beramal dengan kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu. Jadi tidak masuk di dalamnya Abu Thalib, karena Abu Thalib mempercayai bahwasanya yang dibawa oleh keponakannya adalah kebenaran dan itu Islam yang sahih, tapi tidak mengamalkannya dan tidak bersyahadat padahal diajak, tidak termasuk siddiqin. Walaupun pertolongan dari Abu Thalib itu lebih baik daripada pertolongan sebagian sahabat terhadap Nabi, ya, tetapi tetap tidak termasuk siddiqin. Syuhada pun tidak, sholihin pun tidak. Sekarang syuhada. Jadi tadi bedanya, kalau misalnya siddiq itu yang kepercayaannya sempurna, kemudian mengamalkan dengan kepercayaan sempurna, kepercayaan itu. Syuhada itu adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah untuk li'ala'i kalimatillah faqutilu, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu apa? La ilaha illallah. Kemudian mereka terbunuh. Dan terbunuh ini karena hal itu, karena hal mereka berperang di jalan Allah demi meninggikan kalimat Allah. Bukan terbunuh karena yang lain, bukan. Tapi terbunuh disebabkan itu. Baik peperangan di medan jihad, dalam artian di medan jihad secara fisik, maupun peperangan dalam ranah ilmu. Di antara orang berperang dalam misal menegakkan tauhid, menenggelamkan syirik dan bid'ah, kemudian dilawan oleh orang-orang yang tetap mengikuti nenek moyangnya misalnya, kemudian dicerca, dihina, dan akhirnya disiksa, dibunuh. Di sini kita katakan itu termasuk syuhada, walaupun tidak bisa juga kita secara ta'yin mengatakan dia syahid, wallahu a'lam. Tapi kita katakan yang seperti ini dalam berperang dalam ranah ilmu dan dakwah itu termasuk juga muqatiluna fi sabilillah li'ala kalimatillah. Yang terakhir adalah yang paling umum, yaitu solihun, orang-orang yang soleh. Yaitu setiap orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya itu soleh. Ya, dan itulah mereka semua keempat kategori yang ada dalam satu kategori, yaitu orang-orang yang Allah beri kenikmatan kepada mereka. Nah, itu beda-bedanya antara nabiyin, siddiq, dan syuhada, dan syahid, dan juga soleh. Baik. Makna ayat ke-6 secara umum. Sesudah orang beriman memohon untuk dirinya beserta saudara-saudaranya seiman agar diberi petunjuk pada jalan yang lurus, tetapi maksud jalan lurus itu masih umum, masih mujmal, masih umum. Maka ia menjelaskan dengan mengatakan bahwa jalan itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Tadi yang sirat masih umum,
Jalannya siapa ini? Kemudian dikaitkan dengan alladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, kalimat orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu pun masih umum. Siapakah mereka? Mereka adalah nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Lafal siddiqin, nabiyin, syuhada, sholihin pun masih umum sehingga perlu kita mengenal siapakah nabiyin. Nabiyin adalah kita tahu, sholihin kita sudah tahu, siddiqin dan syuhada kita sudah tahu. Itulah yang disebut sebagai penafsiran dan ilmu. Kemudian itulah manhaj yang lurus yang menghantarkan seorang hamba kepada ridha Allah Ta'ala dan ke surganya. Itulah agama Islam yang berdiri atas landasan iman, ilmu, dan amal. Ini adalah substansi surat Al-Asr. Iman, ilmu, dan amal. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat. Syirik dikatakan di sini adalah menyembah selain Allah Ta'ala di samping penyembahan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau meyakini rububiyah atau uluhiyah siapapun selain Allah Ta'ala beserta keyakinan terhadapnya sekalipun dia tidak menyembahnya, seperti mensejajarkan suatu makhluk dengan Khalik dalam hal sifat maupun perbuatannya. Tadi kita sudah mempelajari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika kita memahami suatu perkara dan mencari suatu perkara, kemudian kita memahami perkara tersebut terdefinisikan, alangkah jauh lebih bermanfaat dan lebih dalam dan lebih mengerti pengetahuan kita ketika kita mencari sinonim atau lawan darinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa lawan dari siratal ladzina an'amta 'alaihim? Sirat siapa? Apa lawan dari alladzina an'amta 'alaihim? Siapakah lawan-lawan mereka? Lawan-lawan mereka adalah al-maghdubu 'alaihim dan juga ad-dallun. Itu lawannya. Maka Al-Fatihah ayat ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghair artinya selain atau bukan jalan orang-orang dan seterusnya. Di sini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdubi 'alaihim orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, ad-dallin orang-orang yang sesat. Dua golongan, dua jenis, dua karakter. Kalau kita terjemahkan secara harfiah bisa salah. Ghair artinya bukan atau selain. Ghairil maghdubi 'alaihim selain orang-orang yang dimurkai. Nah, di sini maksudnya ghairi siratil ladzina, ghairi siratil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan. Jadi yang terhapuskan sirat, makna yang terhapuskan. Dan secara zahir tidak ada, tapi secara makna harus ada. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Kita bahas penjelasan kata ghair. Kata ghair digunakan untuk mengecualikan, seperti halnya kata illa. Sebenarnya di sini maknanya bukan pengecualian. Maknanya bukan pengecualian, melainkan pensifatan yang tepat. Kalau misalnya kita maknai begitu saja pengecualian dalam bahasa Indonesia misalnya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kecuali jalan orang yang dimurkai, kayak kurang tepat. Tapi ghair di sini dalam i'rabnya dia sebagai sifat atau sebagai badal, sehingga ini mensifati yang sebelumnya. Baik, takutnya nanti kerepotan ini. 34 footnote. Kata ghairu adalah kata mufrad, tunggal, singular, dan mudhaf digabungkan dengan kata lainnya untuk selamanya. Dia nih ghairu itu tunggal, dan dia ghairu ini digabungkan dengan kata lainnya
yaitu digabungkan dengan al-maghdub. Ghairu itu mudhaf, al-maghdubi mudhafun ilaih. Kalau dalam ilmu nahwu atau i'rabnya, ghairu itu mudhaf, al-maghdub mudhafun ilaih. Sehingga ghairu disambungkan dengan al-maghdub. Dan memasukkan al pada ghairu adalah salah secara bahasa. Sebenarnya tidak salah secara bahasa, melainkan digunakan juga sebenarnya. Namun pada Arab zaman dahulu memasukkan al pada lafal ghairu itu tidak terjadi. Al-ghair misalnya. Melainkan mereka tanpa alif lam. Ini tidak usah dibahas lagi. Pada asalnya ghairu berfungsi sebagai kata sifat dan untuk mengecualikan. Oke, ini sebagai kata sifat. Kita lanjut ke al-maghdubi alaihim. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala disebabkan kekafiran mereka dan perbuatan merusak mereka di muka bumi seperti umat Yahudi. Al-maghdubi alaihim di sini ditafsirkan sebagai Yahudi. Berarti kalau dhalin ditafsirkan sebagai Nasrani. Penafsiran siapakah ini? Penafsiran siapakah ini? Ini adalah namanya tafsir An-Nabawi. Tafsir An-Nabawi, yaitu penafsiran dari Nabi. Penafsiran yang bersifat nabawi, yaitu bahwasanya penafsiran al-maghdubi alaihim dan juga dhalin, yaitu Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasara, itu adalah tafsir yang dituturkan langsung oleh Nabi SAW. Langsung. Itu yang disebut tafsir nabawi. Atau harus bedain tafsir Quran dengan Quran. Kemudian ada tafsir nabawi atau tafsir ayat dengan ayat, ya. Atau tafsir nabawi atau tafsir dengan sunnah nabawiyah. Beda itu. Pikirkan beda ya. Tafsir Quran atau ayat dengan ayat sifatnya ijtihadi. Seorang menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya, itu adalah ijtihad, yang kadang bisa salah dan bisa juga benar. Namun tetap metodologi menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya itu metodologi terbaik. Tetapi bukan berarti setiap orang yang menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya itu benar. Belum tentu, bisa saja salah. Itu pahami dengan baik. Jangan sampai kita ketika melihat seorang yang menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lainnya, kemudian kita katakan, oh ini berarti benar. Kenapa? Karena dia menafsirkan ayat dengan ayat. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Jangan sampai kita salah begitu saja. Dari segi metodologi itu yang paling bagus, benar. Dari segi teori metodologi. Tetapi dari segi praktek belum tentu benar. Karena apa? Karena itu sifatnya ijtihad. Itu pun kalau ijtihad, ada orang yang asal bisa. Sekarang ada tafsir nabawi. Ada juga tafsir ayat dengan ayat yang bukan ijtihad, melainkan memang ayat yang menafsirkan. Contohnya, was-samaa'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq. Apa itu thariq? An-najmus tsaqib. Ayat ketiga menafsirkan ayat pertama, yaitu thariq. Kalau yang seperti ini bukan ijtihad, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qaryah. Al-qaryah. Mal qaryah. Wa ma adraka mal qaryah? Yauma yakunu nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthus dan seterusnya, itu menafsirkan ayat pertama. Dan ini tafsir Qur'ani. Jadi ada tafsir Qur'ani, dia ada tafsir ayat dengan ayat, tapi ayat sendirilah yang menafsirkan ayat yang lainnya. Ada juga tafsir ayat dengan ayat yang sifatnya ijtihadi. Misalnya antum menafsirkan ayat kedua dalam surat Ali Imran dengan ayat kesekian dari surat An-Nahl misalnya. Nah ini berarti antum sendiri yang menafsirkan, bukan Al-Quran sendiri yang menafsirkan. Paham? Dan ketika antum sendiri yang menafsirkan, itu ijtihad namanya. Ya. Ketika benar alhamdulillah antum diganjar 2 pahala. Ketika antum salah, jika memang antum ijtihad, antum dapat 1 pahala. Jika antum salah karena antum
muqassir dan meremehkan, antum dapat dosa. Jika antum benar tapi ternyata antum berijtihad tanpa ilmu, antum dapat dosa meskipun antum benar. Baik, kemudian tafsir nabawi yang ketiga, yaitu yang ditafsirkan oleh Nabi langsung. Sebagaimana Nabi SAW menafsirkan ini, ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim Yahudi, ad-dhalin Nasrani. Nah, ini banyak dalam At-Tabari sendiri, dalam tafsir At-Tabari diriwayatkan dari Nabi sekitar berapa banyak. Kemudian dari tabi'in, dari sahabat segini. Dari tabi'in mereka juga mengatakan hal yang sama. Baik. Kemudian tafsir bis sunnah an-nabawiyah. Nah, ya, tafsir yang ketiga tadi, tafsir an-nabawi itu tidak ijtihadi. Itu ada tafsir dari Nabi langsung. Adapun yang keempat itu ijtihadi, yaitu seseorang menafsirkan ayat dicocokkan dengan hadis Nabi. Nah, pencocokan ini namanya ijtihad. Sebagaimana mencocokkan ayat dengan ayat yang lain. Mencocokkan ayat dengan hadis itu ijtihad. Ijtihad. Yaitu tafsir manusia. Tafsir bukan tafsir Nabi. Tapi memakai hadis Nabi SAW yang bisa saja penafsiran itu benar, bisa saja salah. Tapi secara metodologi itu adalah jenis penafsiran terbaik setelah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Jadi al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin kita tahu ya. Makna ayat ketujuh secara umum. Sesudah seorang mukmin memohon kepada Tuhannya untuk ditujukan ke jalan yang lurus, yang merupakan jalan mereka yang diberi nikmat berupa iman, ilmu, dan amal. Kenapa titik ini? Ini kalimat yang kurang lengkap jadinya. Ya, enggak kurang lengkap kalimatnya. Oke, footnote. Ini footnote keberapa ini? Oh, di belakangnya. Nanti aja lah kalau gitu. Sebagai upaya maksimal dalam permohonan petunjuk jalan kebenaran tersebut dan kekhawatiran akan tersesat, maka diberi penegasan dengan mengecualikan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan orang-orang yang tersesat. Fawaid, pelajaran diambil dari ayat ke-7. Di dalam ayat ini terkandung motivasi untuk mengikuti jalan orang-orang yang soleh dan menjauhi jalan orang-orang yang tersesat. Catatan. Ini sudah menjadi, ini sudah di luar penafsiran ini. Ini sudah di luar penafsiran. Baik, catatan ini di luar tafsir. Jadi bukan termasuk tafsir, tapi termasuk ulum Al-Quran. Kita baca tadi, kita baca yang footnote 35 halaman 39. Kita baca. Ad-dhalal, kesesatan adalah keluar dan menjauh dari petunjuk yang diharapkan. Menurut syariat, kesesatan ini ada dua macam. Kesesatan pada bidang keyakinan dan kesesatan pada bidang amal. Kesesatan di bidang i'tiqad dan keyakinan adalah segala i'tiqad yang menyalahi baik sebagian atau seluruhnya. I'tiqad Islam yang sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam kitab sucinya atau melalui Nabi-Nya SAW. Sedangkan kesesatan di bidang amal perbuatan adalah kesesatan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara yang tidak disyariatkan olehnya dan mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tak boleh dijadikan sebagai sarana pendekatan diri kepadanya. Tak ada orang yang selamat dari kesesatan ini kecuali mereka yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul SAW. Kalau diketahui bahwasanya kesesatan terbagi menjadi dua, di bidang akidah dan di bidang amal, di bidang ilm dan di bidang amal. Ilm dan amal. Ilm di sini maksudnya akidah. Sebagaimana pembagian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Risalah At-Tadmuriyah. Amal dan juga ilm dan juga amal. Ilm berkaitan dengan akidah, amal berkaitan dengan amalan. Atau biasanya disebut oleh sebagian ahli kalam usul dan furu'. Nah, dalam amal, dalam ilm atau akidah, apakah setiap yang
memiliki ketergelinciran atau yang tersesat di bidang akidah lantas dikafirkan? Jawabannya iya atau tidak? Apakah setiap yang memiliki penyimpangan di akidah langsung dikafirkan? Tidak. Tidak. Tidak serta-merta, dilihat dulu jenisnya. Karena banyak lihat. Kalau misal kita kafirkan begitu saja, mayoritas kaum muslimin Indonesia kita kafirkan. Nah, emang mayoritas kaum muslimin di Indonesia akidahnya selamat semua? Tidak. Bahkan mayoritasnya problematika kita sekarang akidah sebenarnya. Sehingga menjalar ke amalan tentu saja. Akidahnya kayak gitu ya amalnya lebih-lebih. Nah, nanti tidak bisa kita kafirkan begitu saja. Kita lihat dari jenis penyimpangannya pertama, kemudian dari konteks personalnya. Kadang bisa aja keyakinan tersebut keyakinan kufur, namun ternyata konteks orang tersebut konteks orang yang jahil, bisa. Kemudian layak diberi udzur, baiknya kita ajari dulu baru. Kemudian baru kita vonis setelah memang sudah dia tegak atasnya hujjah. Begitu. Jadi nggak langsung dikafirkan begitu saja. Bahkan seseorang yang mengatakan bahwasanya saya kira salat itu tidak wajib, misalnya alhamdulillah berkata seperti ini. Ternyata dia tinggal di pelosok Kalimantan. Tidak langsung lantas kita kafirkan begitu saja. Kita lihat konteksnya kehidupannya seperti apa. Ternyata memang terisolasi, tidak ada dakwah yang menyambung, melainkan dia ikut-ikutan saja masuk Islam. Kita ajari yang benar. Ya. Jadi tidak setiap penyimpangan dalam akidah itu langsung dikafirkan begitu saja. Karena ada penyimpangan di bidang asma wa sifat misalnya, kaum Asy'ariyah yang banyak mendominasi, misalnya, apakah kita kafirkan? Tidak. Kalau kita kafirkan, banyak ulama kita kafirkan. Banyak ulama kita kafirkan. Bahkan bisa jadi mayoritas ulama tafsir kita kafirkan. Kalau misal kita kafirkan Asy'ariyah misalnya. Nah, Asy'ariyah bukan termasuk ahli sunnah di bidang akidah, melainkan tapi mereka dalam konteks antonim untuk Syiah, mereka adalah termasuk ahli sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam beberapa risalahnya. Nah, itu Asy'ariyah, Maturidiyah, bahkan Khawarij sekalipun, Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih memilih untuk tidak mengkafirkannya. Bahkan para perawi hadis, mereka banyak yang meriwayatkan perawi dari Khawarij dengan alasan benar bahwasanya mereka ada kebid'ahan, tetapi kalau kita perhatikan Khawarij pada masa para perawi masih hidup atau ketika di masa mutaqaddimin, Khawarij mengkafirkan orang yang berdusta, sehingga mereka adalah orang yang paling jujur jadinya. Tapi sekaligus orang yang paling sesat, tapi paling jujur dalam meriwayatkan hadis, tapi paling sesat. Luar biasa. Luar kebiasaan. Kemudian penyimpangan di bidang selain akidah, di bidang amalan. Apakah ketika kita katakan, apakah setiap penyimpangan di bidang amalan tidak boleh dikafirkan? Tidak juga. Bisa jadi amalan tersebut jelas mengkafirkan pelakunya dan pelakunya tahu. Itu kafiran. Nah, jadi tidak bisa dimutlakan setiap penyimpangan bidang akidah itu pasti kafir. Enggak, ini salah. Ini enggak adil. Kemudian kita katakan, ada yang mengatakan setiap penyimpangan di bidang amalan itu tidak boleh dikafirkan. Wah, ini juga salah. Nah, ini murjiah jadinya. Jadi murjiah. Kalau misalnya kita katakan setiap penyimpangan dikafirkan, nah itu Khawarij. Setiap penyimpangan amalan itu tidak bisa dikafirkan sama sekali, murjiah ini. Gimana ahlus sunnah? Ahlus sunnah dengan perincian. Lihat dulu apa akidahnya dulu, seperti apa penyelewengannya, amalnya seperti apa penyelewengannya, baru dihukumi. Dan itu pun tidak langsung hukumi, kita lihat juga konteks orangnya. Apakah dia orang yang jahil, muqallid, dan fana dan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ikut-ikutan saja, atau dia seorang yang alim yang tahu dia itu salah tapi mu'alid mukabir. Nah, ini harus ada perincian.
Baik, kita lanjutkan ke kenikmatan. Kata nikmat adalah isim jenis yang memiliki 4 konotasi. 1. Nikmat iman kepada Allah Ta'ala dan kepada apa-apa yang diwajibkannya untuk diimani. Masya Allah, ini nikmat iman itu luas. Dan juga yang kedua, nikmat mengenal Allah Ta'ala dengan asma dan sifat-sifatnya. Ketiga, nikmat mengenal apa-apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan apa-apa yang dibencinya. Keempat, nikmat taufik, pertolongan dan kemudahan untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dibenci oleh. Lihat, 4 ini, nikmat ini semuanya nikmat yang bersifat ma'nawiyah atau hissiyah. Hissiyah itu yang bersifat material. Ma'nawiyah semua. Andai kita mendapatkan 4 nikmat ini, tapi nikmat secara materi kita tidak punya. Kita cacat, kita misal cacat, kekurangan harta, ya, kekurangan anak dan sebagainya. Tapi keempat nikmat ini kita dapat, yaitu sudah hidup enak. Andai kita dapat semua dari dunia, tetapi nikmat keempat saja kita nggak punya. Nikmat taufik, pertolongan dan kemudahan untuk melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dibenci. Pasti hancur dia. Satu aja. Nikmat keempat ini nggak ada, nggak diberi taufik dia. Amalan-amalannya itu bukan amalan-amalan yang ukhrawi, amalan duniawi. Misalnya, hancur dia nanti. Nggak puas, takut hidup, takut mati, cinta sama dunia, jadi wahan jadinya. Nah, makanya nikmat adalah isim jenis yang memiliki 4 konotasi, dan keempat-empatnya itu berkaitan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya ma'nawi. Karena memang konteks di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat. 4 konotasi: nikmat iman, nikmat mengenal asma wa sifat, nikmat mengenal apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai, nikmat taufik, 4 yang kita minta. Adapun nikmat dunia tanpa diminta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ngasih. Udah disiapkan rezeki bagi kita semua. Tapi tetap kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat dunia. Dengan sendirinya Allah kasih kita nikmat dunia. Dan di sini ihdinas siratal mustaqim, kita meminta jalan yang lurus. Apakah kita meminta harta yang lurus? Enggak. Ya, kita minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketercukupan. Namun yang wajib bagi kita untuk tiap hari untuk memintanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada an-nabiyyin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Itu sirnya. Ingat ya, kalau misalnya kita setiap hari di tiap rakaat dibacakan oleh imam atau kita baca sendiri, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenikmatan apa sih yang kita minta? Tiap hari kita minta kenikmatan ini sebenarnya. Tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganggap doa dari seorang yang kolbunya ketika berdoa itu adalah kolbu yang ghafil, lalai, nggak menyerapi. Ya, nggak ada bekasnya. Makanya kenikmatan iman ketika sholat tidak berbekas. Kenapa? Tidak ada kenikmatan imannya. Kenapa? Perasaannya nggak ada. Berawal dari apa? Kejahilan, nggak ngerti. Dari nggak ngerti, jadinya nggak tahu apa-apa, nggak meresapi apa-apa. Yang diresapi adalah indah suara imamnya. Nangis gitu, indah suaranya, jadi terkenang nih, ya. Nah, bukan isi dari keindahan lafal-lafal yang diucapkan. Baik, ini Al-Fatihah antum sampai hafalkan ya. Hafalkan tafsirannya dan hafalkan penjelasan ana dari awal sampai akhir. Hafalkan tafsirannya itu. Hafalkan poin-poinnya. Nikmatnya, konotasinya ada 4. Kemudian siapakah alladzina an'amta 'alaihim, siapakah al-maghdubi 'alaihim, siapakah ad-dhalin. Setelah sholat langsung habis itu nonton bola. Rakaat terakhir tarawih apa namanya? Sholat malam. Rakaat selesai, tadi baru baca Al-Fatihah selesai langsung nonton bola, orang kafir semua di sini.
Maghdubi alaihim waladdallin langsung praktek. Ya, jadi sholat itu ini tergantung dari sholatnya. Berarti sholat malamnya itu nggak ada isinya, berarti sama yang nggak ada isinya. Dan sholat malam bukan kewajiban, nggak ada isinya. Hah? Ya apa lah kita nonton bola untuk menunggu supaya tahajud sepertiga malam terakhir. Setelah nonton bola baru kita bertaubat. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Yahudi dan Nasrani tadi itu yang baru kita tonton. Ya besoknya yang berulang lagi. Nggak habis. Catatan, kata amin tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Dianjurkan kata ini dibaca oleh imam ketika ia selesai membaca surat Al-Fatihah dengan memanjangkan suaranya. Adapun pemanjangannya itu bebas, saudara. Pemanjangannya itu bebas. Kenapa? Kenapa bebas? Antum mau panjang banyak, amin. Dilarang? Enggak dilarang. Tapi jangan kepanjangan, jangan berlebihan, ya. Amin terus imamnya udah qul huwallahu ahad. Kenapa diperbolehkan memanjangkan suara tanpa tahdid, tanpa penentuan? Kenapa? Karena lafal amin tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Amin ini ayat bukan? Bukan, berarti bukan Al-Quran. Berarti tidak termasuk di dalamnya hukum tajwid. Sudah, antum mau amin, itu aja nggak masalah. Ya kan? Nggak masalah, nggak usah ditajwidkan, nggak masalah. Tapi ya nutupnya harus benar, bukan amin. Nah itu malah justru tahrif jadinya. Jauh dari apa yang dimaksud dalam bahasa Arab. Jadi mau amin, nggak masalah. Mau menulis amin, 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 nggak masalah. Ya, mau mentajwidkan berapa harokat nggak masalah. Karena ini bukan Al-Quran, jadinya keluarnya bukan Al-Quran. Ya, atau misalnya di orang Barat menulis A-M-I-N nggak masalah, amen. Itu tradisi mereka, huruf mereka tidak masalah. Ya, tidak dipermasalahkan. Dan dibaca oleh makmum dan seseorang yang sholat sendirian karena terdapat sabda Nabi idza ammanal imamu fa'aminu. Jika imam membaca amin maka bacalah amin juga. Yang artinya ya Allah kabulkanlah doa kami dan disunnahkan untuk menyaringkan suaranya. Kapan? Kapan dinyaringkan suara? Di sholat jahri. Bukan di sholat sendiri, bukan di sholat jamaah yang zuhur misalnya. Tiap-tiap makmum amin sendiri nanti bingung nanti endamnya. Karena ada hadis riwayat Ibnu Majah karena Nabiyu idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'aha ahlus shaffil awwali fayartajul masjid. Nabi SAW ketika selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka beliau membaca amin sehingga didengar oleh para makmum di shaf pertama, maka gemuruhlah suara seluruh masjid. Untuk amin ada dua bahasa untuk amin. Ada yang amin, ada yang amin. Ada yang amin, ada yang amin. A, mim, ya dan nun. A-nya nggak panjang. Ada dua bahasa itu sahih dalam bahasa Arab. Sahih dalam bahasa Arab. Meskipun, masya Allah, ada yang perhatian mana? Alhamdulillah, anak kecil. Meskipun kemudian ada yang mengatakan jazakumullah khair. Amin itu salah. Artinya apa sih kata waktu itu artikel liar itu? Saya lupa lah. Pokoknya menyalahkan selain pokoknya harus amin double A dan double I, double A dan double I. Ya, nggak boleh triple A atau triple itu nggak boleh. Harus double A dan double I. Kenapa nggak sekalian bahasa Arab sekalian tulis? Amin dikala salah. Kalau kita merujuk ke kitab-kitab tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi misalnya, amin itu muwafiq lin lughatil arabiyyah, sesuai dengan lugah Arab untuk istijabah doa, untuk tolak istijabah doa. Gak masalah amin. Antum bilang amin, gak masalah. Sesuai dengan Arab. Ya amin, gak masalah.
Tapi kalau misalnya amin, amin, nah, ini tidak sesuai dengan apa yang asalnya dari bahasa Arab. Itu dalam lafalan. Kalau dalam tulisannya nggak usah terlalu diperketat, kasihan. Ya. Apalagi yang seperti itu mana? Doa kayak orang kaget. Karena emang ada kofiahnya di akhir-akhir seperti syair-syair. Kalau mana? Asal. Saya udah asal. Itu udah berarti klimaks doa. Asal. Terus gak ngerti apa yang didoakan dan gak ngerti apa arti amin. Bagaimana Allah mau istijabah doa mereka? Gitu kan? Doa orang yang lalai aja belum tentu sangat sulit diistijabah, apalagi doa orang yang main-main. Terutama jujur aja orang Betawi di beberapa masyarakat yang biasa ini, ya main-main, kesannya main-main. Ya, yang orang Betawi di Jakarta ini, sebagian masjid-masjid kecil atau musola-musola kecil, main-main. Kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapannya dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara seperti itu. Karena memang terdidiknya seperti itu. Kalau dibilang bid'ah misalnya enggak bakal terima. Kedua, membaca surat Al-Fatihah adalah wajib pada setiap rakaat salat. Untuk orang yang salat sendirian dan imam, tidak ada perbedaan pendapat dalam kewajiban ini. Adapun untuk makmum, maka menurut pendapat mayoritas ulama disunahkan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah yang bacaannya pelan, dan tidak pada sholat jahriyah yang bacaannya dikeraskan, termasuk di dalamnya sholat tarawih, sholat subuh, isya, maghrib, tarawih, dan sholat id. Ini bacaannya dikeraskan. Nah sekarang masalah nih, kalau misalnya sholat zuhur, asar, tahunya imamnya bacanya keras. Gimana itu kasusnya itu? Zuhur sama asar, imamnya bacanya keras. Alhamdulillah, kaget semua orang. Lupa. Enggak, ada dia kan mau mentahdir yang enak gitu, terbatal sholatnya. Mau diam juga gimana? Ya kalau diam aja. Gimana mauqifnya? Kalau pernah baca 2 tahun lalu tadinya, perlu di merujuk ulang lagi di kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi, fikih Syafi'i. Kalau misalnya ada imam seperti itu, harus benar-benar ditahdzir setelahnya. Ditahdzir dari 4 penjuru mata angin. Ditahdzir benar-benar. Kenapa antum gini? Kenapa antum berbuat gini? Kenapa antum? Dan mungkin kemungkinan nggak usah lagi dididik ditakdib, tidak menjadi imam untuk sementara gitu ya. Tapi tidak ada nas di situ yang membatalkan sholatnya, enggak. Membatalkan sholatnya enggak. Ya. Jadi terusin aja kalau misalnya ada imam yang seperti itu, terusin sholatnya, ntar baru setelah ini baru serang imamnya. Berdasarkan hadis man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang mengikuti imam, maka bacaan imamnya adalah bacaannya juga. Tapi ini hadis dhaif ini. Dhaif. Dan hadis ini mentaksis, memberikan pengecualian hadis yang berbunyi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Baik. Kita istirahat, bagi yang ingin bertanya silahkan, bagi yang ingin istirahat silahkan. Yang istirahat di luar silahkan. Mohon dimaklumi.